Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai energi potensial dalam medan gravitasi. Jadi pertama akan kita tinjau suatu massa M, partikel bermassa M itu yang akan kita pindahkan dari posisi R1 dari titik ini ke R2 melalui suatu lintasan. Lintasannya seperti apa? Nah, untuk sementara tidak perlu kita pusingkan bentuk lintasannya. Nah, kemudian diasumsikan pula dalam ruangan tersebut terdapat massa lain yang kita letakkan di pusat koordinat. Massanya adalah M besar. Sehingga untuk proses pemindahan massa partikel M kecil ini dari R1 ke R2 tentunya tidak bisa lepas dari adanya pengaruh gravitasi yang ditimbulkan akibat berinteraksi dengan massa M besar ini. Nah, artinya apa? Tidak bisa sebebas begitu saja ya, tidak mudah intinya begitu. Nah, kalau kita perhatikan sepanjang lintasan ini gaya gravitasinya yang ditimbulkan akibat interaksi dengan M besar ini adalah tentunya mengarah ke M besar ya. Gaya gravitasi yang dialami oleh partikel ini mengarah ke M besar. Maka kita perlu memberikan gaya tambahan yang arahnya berlawanan dan sama besar agar si partikelnya agar gaya total yang bekerja pada si partikel tersebut menjadi nol gitu ya. Dengan begitu, kita akan menjadi mudah untuk memindahkan partikel M kecil ini dari R1 ke R2. Ya, jadi gaya yang kita perlukan agar menjadi mudah dalam memindahkan partikel M kecil ini dari R1 ke R2 adalah sebesar F tapi dengan arah yang berlawanan. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi untuk gravitasinya tentunya adalah minus G M besar M kecil per R kuadrat ER topi ya. ER topi ini tentunya adalah vektor satuan radial, arah radial. Dia memancar dari M besar tentunya. Nah, kemudian gaya F aksennya artinya tadi adalah gaya yang kita perlukan untuk menghilangkan efek gravitasi. Itu tentunya adalah minus F. F ini adalah gaya gravitasinya. Sehingga F aksennya adalah plus G ME per R kuadrat ER. Nah, kemudian berarti sekarang usaha minimal yang diperlukan untuk memindahkan partikel uji bermassa M tadi. Jadi begini. M kecil ini nanti akan kita sebut sebagai partikel uji, sementara M besar akan kita sebut sebagai partikel sumber, gitu. Nah, maka usaha yang diperlukan, ini usaha minimal tentunya ya, yang diperlukan untuk memindahkan partikel uji massa M kecil tadi sejauh dr adalah ya gayanya dot dr, ya. Gayanya tadi gaya yang kita berikan ya F aksen dot dr. Nah, sementara gaya F aksen ini adalah minus F. Lalu sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat ER gitu. Nah, dr sendiri ya elemen panjang ya. Dr dalam sistem koordinat kutub atau sistem koordinat polar dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi dr itu ternyata memuat vektor satuan dalam arah radial dan vektor satuan E theta. Sementara kalau vektor R-nya sendiri, tentunya dia hanya memuat vektor satuan dalam arah radial saja ya, tidak ada dalam arah E theta ini, begitu. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada dot product, ada ER dot dengan ER itu akan sama dengan 1, lalu yang ER dot E theta akan sama dengan 0 karena E theta itu arahnya tegak lurus terhadap ER. Sehingga kita dapatkan adalah G M besar M kecil per R kuadrat lalu kalikan dr ini. Ya, ini kalau kita pindahkan sejauh dr. Lalu bagaimana kalau kita pindahkan dari R1 ke R2? Ya tinggal ini kita jumlahkan saja dari mulai R1 sampai R2.
artinya kita integralkan. Nah, kemudian karena G, M besar dan M kecil adalah konstanta, kita bisa keluarkan dari integral sehingga kita integralkan 1 per R kuadrat ini. Hasilnya adalah minus GM besar M kecil dikalikan 1 per R2 min 1 per R1. Nah, perhatikan di sini, dalam hasil integrasi ini, ternyata yang muncul adalah nilai-nilai ujung lintasan, yaitu R2 dan R1. Sementara bentuk lintasannya dari proses integrasi tadi itu tidak berperan ya, bentuk lintasannya. Kalau kita lihat gambar seperti ini contoh di sini bentuk lintasannya seperti ini. Ternyata hasil integrasinya itu hanya bergantung pada nilai-nilai ujung ini ya, posisi ujung ini R1 dan R2 saja. Artinya apa? Kalau seandainya partikel bergeraknya melewati lintasan yang berbeda, tapi ujung-ujungnya masih sama, jadi misalkan dari R1 sini lewatnya sini, lanjut ke sini, kedua ujungnya sama cuma bentuk lintasan yang berbeda, maka proses integrasinya tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, artinya berarti usaha W ini itu tidak bergantung terhadap bentuk lintasan yang diambil, melainkan hanya bergantung pada jarak radial dari titik ujung lintasan. Nah, kemudian bahwa usaha itu yang hasilnya di sini ternyata itu tidak bergantung terhadap bentuk lintasan, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa gaya sentral yang bertipe kuadrat terbalik. Jadi kalau kita lihat ke sini, ini kan ini tergolong sebagai gaya sentral dan dia kebergantungannya terhadap R, tapi terhadap 1 per R kuadrat ya. Kebergantungan gaya ini terhadap 1 per R kuadrat. Artinya apa? Ini gayanya bertipe kuadrat terbalik. Ya, itu istilahnya seperti itu. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa untuk gaya yang tipenya adalah gaya sentral ya, yang tipenya adalah kuadrat terbalik, itu tergolong sebagai gaya konservatif. Ya, kadang orang memang mendefinisikan gaya konservatif itu adalah apa? Gaya yang usahanya itu tidak bergantung pada bentuk lintasan, melainkan hanya bergantung pada titik-titik ujung lintasan. Ada yang mendefinisikan seperti itu, tapi nanti ada juga yang mendefinisikan berdasarkan bahwa gaya konservatif itu adalah gaya yang bisa dinyatakan sebagai gradien dari potensial dari suatu medan skalar. Ya. Tapi yang jelas mungkin dalam pembahasan fisika dasar gitu ya, itu sudah diperkenalkan bahwa gaya sentral bertipe kuadrat terbalik itu tergolong gaya konservatif. Maka perhitungan kita pun di sini sudah sesuai begitu. Nah, jadi kalau dia gaya konservatif, maka kita bisa mendefinisikan suatu medan skalar yang akan disebut sebagai energi potensial VR, itu sehingga si F-nya, si gayanya itu yang konservatif tadi dapat dinyatakan sebagai minus gradiennya V gitu. Nah, maka karena F-nya sudah jelas bentuknya, yaitu ini dia minus GMM per R kuadrat ini, sebelah kiri sudah jelas bentuknya. Lalu bagaimana dengan V-nya? Nah, kalau V-nya seperti ini minus GMM per R, lalu kita ambil gradiennya dikalikan minus, maka kita akan dapatkan bentuk F yang tadi, F gravitasi tadi. Nah, jadi V yang bentuknya semacam ini ternyata memenuhi persamaan 5 ini. Dan ini minus GM besar M kecil per R ini dapat diperoleh dari sisi sebelah kanan ini, yaitu GMM dikalikan integral dari 1 per R kuadrat ini. Saya berikan tanda aksen di sini, tujuannya adalah untuk membedakan dengan R di sini ya. R di sini berperan sebagai batas atas, berarti dia berperan sebagai nilai. Nah, yang menjadi variabel dalam integrasinya di sini harus dibedakan dengan nilai gitu ya. Maka saya kasih tanda aksen saja untuk membedakan dengan nilai batas ini. Nah, kemudian sekarang berdasarkan persamaan 6 ini dan kita bandingkan dengan persamaan 4 ya. Jadi V yang memenuhi persamaan 5 ini dapat dituliskan sebagai integral seperti ini. Lalu kalau kita lihat ke persamaan 4,
Persamaan 4 adalah penghitungan usaha ini, ya. Maka perhatikan bentuk integral ini, maka kita bisa pandang bahwa ini adalah usaha, ya, yang diperlukan untuk memindahkan partikel bermasa m kecil ini dari titik tahingga sampai ke titik berjarak r dari pusat koordinat. Nah, tentunya di pusat koordinatnya itu ada massa m. Jadi massa m besar, ya. Gitu. Jadi potensial, sekali lagi ya, potensial itu bisa dipahami sebagai usaha minimal yang diperlukan untuk memindahkan partikel uji bermassa m kecil dari titik jauh tahingga ke titik berjarak r, di mana di situ ada partikel sumber yang bermassa m besar. Nah, sekarang kalau kedua partikel itu terpisah dengan jarak yang tahingga, jadi m besar dan m kecil itu terpisah pada jarak tahingga, maka r di sini tentunya tahingga juga, sehingga hasil integrasinya akan menjadi 0, ya, totalnya begitu. Artinya energi potensialnya akan lenyap. Ya, ini sesuai dengan kalau kedua benda terpisah dalam jarak yang tahingga, ya berarti gayanya dapat kita pandang 0, tidak ada gaya yang bekerja pada mereka gitu. Nah, sementara kalau kedua benda terpisah pada jarak yang berhingga, contoh ya pada kasus misalkan massa m besar ada di pusat koordinat, massa m kecil berada di r, itu kan berhingga. Maka yang kita dapatkan adalah potensialnya sebesar ini, yaitu minus, ya, minus. Nah, kenapa kok minus? Nah, itu kita pahami sebagai itu adalah energi potensial atau energi yang tersimpan dalam konfigurasi sistem partikel, yaitu sistem di sini maksudnya m besar dan m kecil, sehingga untuk mencerai-beraikan sistem tersebut kita perlu minimal energi sebesar energi tadi, tapi yang nilainya positif, gitu ya. Jadi kalau kepada sistem tadi kita supply energi sebesar ini, tapi yang positif, maka massa m dengan m besar dan m kecil itu akan tercerai-beraikan sebagai sistem, gitu. Tidak lagi menjadi suatu sistem, artinya apa? M kecil ini sudah bebas, M besar juga bebas, ya. Nah, kemudian kita dapat perkenalkan lagi suatu konsep potensial skalar yang disebut sebagai potensial skalar gravitasi V. Dia adalah kita perkenalkan sebagai energi potensial per satu satuan massa, ya. Sehingga kita bisa dapatkan V ini adalah minus Gm besar per R, gitu. Nah, perhatikan dalam rumusan potensial skalar gravitasi ini tidak ada lagi unsur dari massa uji, ya, M kecil ini nggak ada. Yang ada hanyalah unsur massa sumber. Nah, maka kita bisa sematkan V ini sebagai miliknya massa sumber, ya. Jadi kita bisa pandang bahwa medan skalar V ini sebagai medan skalar yang bersumber dari partikel M besar ini, partikel sumbernya. Nah, kemudian tentunya dari persamaan 7 ini bisa kita tulis V-nya sama dengan M kecil dikalikan V. Nah, berarti kita bisa katakan, ya, bahwa energi potensial sistem itu tadi sekali lagi, ya, antara M besar dan M kecil itu muncul akibat adanya interaksi lokal, ya, antara massa M dengan massa M partikel uji, ya, dengan potensial skalar gravitasi V di sekitar M itu berada, M kecil itu berada, ya. Nah, potensial gravitasi V ini tentunya dia bersumber dari massa M. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan kembali ke gambar awal, ini kan ada massa M dan terpisah pada jarak tertentu ada massa M kecil. Nah, mereka bisa menjadi satu sistem, mereka bisa berinteraksi. Itu apa penjelasannya? Bagaimana penjelasannya? Sementara mereka itu terpisah oleh jarak, begitu. Nah, maka kita cara penjelasan kita adalah bahwa si M ini menyebarkan atau dia memiliki potensial gravitasi skalar tadi, V tadi, yang nilainya juga ada di sekitar di mana si M kecil berada. Lalu si M kecil ini berinteraksi dengan potensial tersebut di tempat dia berada, gitu ya. Potensial di tempat si M berada itu berinteraksi dengan si M ini. Maka terjadilah atau muncullah energi potensial tadi. Ya, itu dia cara menjelaskannya.
Kemudian kita lanjut. Nah, kalau masa sumbernya tidak satu, bagaimana? Misalkan ada sampai N masa sumber, maka ya tinggal kita jumlahkan dengan menggunakan kaidah atau prinsip superposisi. Karena dia skalar, ya udah kita jumlahkan aja seperti penjumlahan skalar biasa ya. Misalkan VI atau V1 itu adalah potensial gravitasi yang ditimbulkan oleh M1, V2 ditimbulkan oleh M2, dan seterusnya sampai Vn, maka kita tinggal jumlahkan V1 plus V2 plus V3 sampai plus Vn. Nah, tentunya di sini perlu diperhatikan argumen untuk setiap potensialnya itu tidak lagi RI ya. RI itu kan, atau R1, R2, Fmrn itu kan menunjukkan posisinya massa, bukan posisi dari partikel sumber partikel uji terhadap partikel sumber. Ya, di sini kita kembali ke gambar. R itu adalah vektor posisinya si partikel uji relatif terhadap partikel sumber. Nah, kalau partikel sumbernya ada banyak, ada M1, M2 sampai Mn, maka vektor posisinya berarti untuk M terhadap M1 ya berarti R1 nanti. Lalu R1 misalkan ini posisinya adalah R, maka R dikurangi posisinya ini, dikurangi R1. Lalu kalau M2 berarti posisinya ini R dikurangi dengan posisinya M2, jadi R2. Jadi R min R2 dan seterusnya gitu ya. Kita tinggal mainkan vektornya ya. Begini. Nah, ini adalah potensial di titik di mana si partikel uji nanti berada gitu ya, yaitu di R posisinya. Nah, kemudian kita juga dapat memperkenalkan, kalau tadi kita perkenalkan V ini adalah sebagai potensial skalar, sekarang kita perkenalkan ada medan vektor ya, gravitasi G. Ya, kalau potensial skalar itu kan medan skalar. Nah, sekarang kita perkenalkan medan vektor yang disebut sebagai medan gravitasi G. Dia didefinisikan sebagai gaya gravitasi per satu satuan massa. Nah, kalau massa sumbernya adalah M, maka G-nya ini adalah F dibagi massa uji tadi, yang tidak lain adalah minus G M besar per R kuadrat dengan arahnya adalah ER. Nah, sekali lagi ini bisa dilihat bahwa di sini hanya ada parameter untuk massa sumber yaitu M besar, tidak ada untuk massa ujinya. Nah, berarti kita bisa pandang bahwa medan vektor gravitasi ini itu ditimbulkan oleh si massa sumber, si M besar. Nah, berdasarkan rumus ini pula kita bisa tulis bahwa F itu sama dengan M kalikan G. Nah, sama seperti tadi ya. Berarti gayanya yang bekerja pada si M partikel uji itu berasal dari mana atau bagaimana mekanismenya bisa muncul gaya tersebut? Mekanismenya adalah si massa M itu berinteraksi dengan nilainya G di titik di mana si M itu berada, gitu ya. Jadi G kan disebarkan oleh si M besar ke seluruh ruang. Nah, termasuk ke titik di mana partikel uji berada. Nah, kemudian nilai G di titik di mana partikel uji berada itu akan berinteraksi dengan si M-nya. Begitu. Itu adalah cara fisikawan untuk menjelaskan fenomena interaksi antara dua benda yang terpisah oleh jarak sementara tidak ada penghubung fisis apapun antara keduanya, begitu. Lalu berdasarkan definisi ini ya, G dan V kita akan segera dapat menyusun hubungan antara G dengan V, yaitu G adalah gradien minus gradien dari V ya. Nah, jadi dengan kita perkenalkan konsep potensial skalar gravitasi dan medan vektor gravitasi, itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan penjelasan ya terhadap fenomena interaksi antara dua benda yang terpisah oleh jarak tanpa ada sentuhan fisik sama sekali. Jadi ini bisa untuk menjawab pertanyaan anak kecil. Nah, mengapa kok dua massa terpisah pada jarak, tidak ada tongkat penghubung, tidak ada tali penghubung, tidak ada remote, tidak ada apapun, kok bisa-bisanya mereka bergerak saling mendekat karena tarik-menarik?
apa yang menyebabkan mereka bisa bergerak begitu ya. Kalau ada tali penghubung, ada tongkat, itu mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau tidak ada, maka bagaimana cara menjelaskannya? Itu pertanyaan anak kecil yang mungkin sulit akan kita jawab. Maka dengan mengetahui cara menjelaskan seperti ini, itulah jawabannya ya. Walaupun belum tentu bisa dipahami juga, tapi setidaknya kita bisa melihat bagaimana fisikawan mencari cara untuk menjelaskan fenomena interaksi yang terpisah oleh jarak tadi ya. Nah, cara seperti ini, cara penjelasan seperti ini itu juga diterapkan untuk jenis interaksi serupa yang lain gitu loh. Jadi interaksi yang terpisah oleh jarak itu tidak hanya interaksi antara dua buah benda bermassa, yaitu interaksi gravitasi. Ini interaksinya terjadi juga, ya, interaksi serupa itu terjadi misalkan ketika ada dua benda bermuatan listrik. Nah, nanti pembahasannya mungkin di mata kuliah lain, yaitu misalkan listrik magnet ya. Di mata kuliah listrik magnet nanti akan dibahas adanya fenomena interaksi dua benda bermuatan listrik. Itu juga sama, dua benda tersebut, dua benda bermuatan tadi, itu ketika meskipun dia terpisah oleh jarak, tapi mereka bisa berinteraksi. Nah, penjelasannya pakai cara yang sama seperti ini, analog ya, sama persis. Nah, jadi kelak kalau Anda mempelajari topik elektrostatika, alur berpikir ini bisa Anda terapkan langsung begitu ya. Ini dengan Anda menguasai ini, maka otomatis Anda akan langsung menguasai alur berpikir di elektrostatika tadi gitu. Jadi kuasai ini dengan baik, pas Anda ketemu elektrostatika, Anda sudah tidak perlu pusing lagi, bisa segera cepat ya, ganti halaman Anda pas baca buku gitu ya. Oke. Termasuk juga nanti untuk interaksi yang lain juga, yang tentunya yang termasuk interaksi terpisah oleh jarak tadi ya gitu. Yang mana contohnya? Ya, kalau Anda belajar ke fisika partikel ya. Kalau Anda masuk ke fisika partikel, nanti di sini juga akan digunakan ya. Cara berpikir semacam ini digunakan juga. Oke, sekarang kita lanjut ke suatu kasus. Misalkan kita punya suatu massa bola, kulit bola ya. Artinya ini hanya kulit bolanya saja yang bermassa, dalamnya berongga. Dan sebaran atau distribusi massanya itu seragam ya. Kita asumsikan seperti itu, massa atau bolanya itu berjejari R besar. Kemudian kita akan tinjau potensial gravitasi pada titik P, di mana titik P itu berjarak R kecil dari pusat bola. Oke. Nah, pembahasan ini, bentuk benda semacam ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika kita membahas apa itu ya, gravitasi ya, kalau saya tidak salah, yang ditimbulkan oleh ini gitu. Nah, maka kita bisa lihat ini sekarang elemen massa pada cincin ini ya, ketebalan cincinnya itu adalah R d theta. Anda bisa ingat kembali materi dulu itu. Ketebalan cincinnya adalah R d theta, maka elemen massanya dm itu adalah rapat massanya misalkan rho dikalikan luas total cincinnya, yaitu 2 pi r sin theta. Ingat, cincin yang ini jari-jarinya adalah r sin theta ya, r sin theta. Maka keliling cincin itu adalah 2 pi r sin theta, kemudian dikalikan tebalnya cincin r d theta, maka itu akan menjadi luasan total dari cincin. Jadi setelah rho ini adalah luasan total cincin. Nah, kalau dikalikan rho sebagai rapat massanya, maka akan didapatkan elemen massanya dm. Maka sekarang potensialnya ya dapat kita hitung dengan kita mengintegralkan dm tadi, dikalikan dengan g dulu, lalu dibagi dengan s ya begitu. Nah, s tadi adalah posisi dari misalkan elemen massa di titik Q ini. Lihat, karena ini cincin, maka elemen massa sepanjang cincin ini ya, dimanapun sepanjang cincin ini, jaraknya dari titik P sama dengan si S ini. Makanya kita bisa langsung tuliskan di sini integral G dm per S ini, langsung begitu ya. Nah, kemudian jadi ini adalah rumus dari mana? Ini adalah versi kontinu ya dari ini,
versi kontinu dari rumus ini. Ya. Jadi di sini tadi dm di setiap bagian pada cincin itu kita jumlahkan. Caranya ya kita integralkan gitu. Nah, VI-nya itu adalah G dm gitu kan, G dm per S tadi gitu. Nah, kemudian dm sendiri tadi adalah rho dan seterusnya ini S, maka sekarang kita lihat di sini ya. Kalau kita kembali ke gambar ini, kita akan mengintegralkan dari mulai cincin dari awal sini ya, sebelah kanan ini, terus kita geser cincinnya terus sampai cincin paling kiri di sini. Berarti kita akan mulai dari, sementara untuk cincin ini ya, posisi misalkan dia ada sudut theta ini. Berarti kalau kita tinjau cincin yang paling ujung kanan, sudut tetanya dimulai dari 0. Kalau cincinnya sekarang di ujung kiri, berarti tetanya adalah pi atau 180 derajat. Nah, berarti kita akan mengintegralkan ini dari mulai tetanya nanti 0 sampai pi, begitu ya, sampai 180 derajat. Nah, kita keluarkan yang konstanta yaitu 2pi r, kita keluarkan di sini sama rho juga, tapi yang r di sini kita tetap taruh di dalam. Meskipun dia konstanta kita tetap taruh di dalam, kemudian ada sin theta, d theta, lalu S tetap. Nah, S ini bagaimana? Ya, kita kembali lihat ke gambar ini, ya S ini kan tentunya akan bervariatif, ya bervariasi. Ketika cincinnya di sini berarti S-nya adalah dari mulai titik ini sampai ke sana. Yaitu R besar dikurangi jari-jari ini. Lalu ketika nanti cincinnya sudah di ujung kiri sini, berarti S-nya adalah dari titik P ini sampai ujung sini. Itu berarti apa? Diameter atau begini, R sampai di sini lalu ditambah dengan R besar dengan jari-jarinya ya. Jadi S sekali lagi dalam integrasi ini itu nilainya bervariasi ya, nilainya bervariasi. Jangan dipandang dia sebagai suatu konstanta. Nah, kemudian pada pembahasan sebelumnya juga kita punya hubungan seperti ini, yaitu hubungan antara si S dengan theta. Ya, ingat kita integrasinya di sini terhadap theta, tapi S sendiri dia bervariasi, maka kita harus mencari hubungan S dengan tetanya begitu ya. Nah, dalam pembahasan sebelumnya sudah kita punya hubungan seperti ini, tinggal kita terapkan saja, masukkan ke dalam persamaan 14 ini. Ya. Nah, prosesnya tinggal Anda ikuti saja, maka kita akan dapatkan VR-nya ini adalah minus G rho 4pi R kuadrat per R kecil ini. Nah, masa total dari kulit bola tadi tentunya adalah rho dikalikan luasan kulit bola. Nah, karena jari bola adalah R besar, maka luasannya adalah 4pi R besar kuadrat. Nah, berarti ini 4pi R kuadrat dikalikan rho ini adalah masa total dari si kulit bola. Kita taruh di sini ya. Jadi ternyata kita dapatkan rumus potensial yang sangat familiar yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa si potensial yang dirasakan di titik P ini akibat adanya massa kulit bola di sini itu sama saja dengan potensial yang ditimbulkan oleh suatu massa partikel yang berada di pusat bola tadi dengan massa total yang sama dengan massanya si kulit bola. Jadi seolah-olah kulit bola ini kita ganti saja dengan satu massa partikel di sini dengan total massanya sama, itu akan sama efeknya ya. Efek potensial gravitasi yang dirasakan akan sama. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua, yaitu kalau bukan kulit bola tapi melainkan adalah cincin tipis dan distribusinya tetap seragam. Jadi ini cincin tipis, kawat lah gampangnya begitu ya, ini kawat gitu. Nah, di titik Q sini dan kita akan tinjau potensial di titik P sini ya, berjarak R juga. Pusat cincin ada di O. Nah, kemudian di titik Q ini elemen masanya adalah dm dikalikan ini mu adalah rapat masanya, lalu r d theta adalah elemen panjang busurnya ya, r d theta elemen panjang busurnya. Kemudian pada segitiga OPQ berlaku rumus segitiga semacam ini ya. Ini juga sudah kita pakai dalam pembahasan sebelumnya pas gravitasi itu. Kemudian berarti sekarang P-nya di titik R itu bisa kita hitung sebagai integral G dm per S. Sekali lagi S itu bervariatif ya, dimulai dari sini
nanti ke sini, terus ke sini, lanjut lagi ke sini, lanjut ke sini. Ya, jadi kan kita mau menghitung gerakan DM itu kan, DM kan hanya elemen pada busur ini. Nah, kita gerakan DM-nya tuh dari sini sampai sana terus muter sampai sini lagi, gitu. Jadi maka GM, karena GM adalah mu R d theta, maka kita integralkannya terhadap theta dimulai dari 0 sampai 2 pi, gitu. Lalu karena S itu jelas-jelas tadi bervariasi, ya, S-nya bervariasi, maka S harus kita convert ke theta, gampangnya gitu. Ya, tinggal kita pakai rumus ini saja, ya. Sehingga kita dapatkan di sini sudah tidak ada S lagi. Begitu. Lalu perhatikan sekarang ya, perhatikan. Kita kembali ke gambar dulu. Tentunya kalau misalkan sekarang kita tinjau cincinnya itu hanya separuh saja. Jadi misalkan cincinnya tidak cincin utuh tapi cincin separuh dari sini sampai ke sini. Jadi hanya bagian atas tok. Bagian bawahnya tidak ada cincin, tidak ada penggalan cincin maksudnya. Maka nilai potensial yang dirasakan di sini tentunya akan sama ya dengan kalau misalkan yang ada hanya setengah cincin bawah. Jadi ya. Itu sangat clear sekali ya dari simetrinya. Maka kalau kita mau menjumlahkan efek potensial untuk seluruh cincin, itu sama saja kita menjumlahkan potensial yang dari cincin bagian atas, separuh bagian atas, ditambah dengan separuh bagian bawah. Sementara keduanya sama, bagian atas dan bagian bawah. Berarti cukup kita jumlahkan salah satu saja, misalkan bagian atas saja, lalu kita kalikan 2, gitu ya. Jadi tinggal kita kalikan 2, maka batas integrasinya perhatikan ini saya hanya dari 0 sampai pi saja. Artinya saya hanya mengambil bagian atas saja lalu kita kalikan 2. Ya. Selebihnya tinggal manipulasi aljabar. Di sini saya keluarkan R kecil kuadrat lalu bisa keluar dari akar menjadi R di sini, gitu ya. Maka di sini saya ada variabel baru nanti yaitu R besar per R kecil. Nah, sekarang kita akan tinjau untuk dua kasus yang berbeda, yaitu kita tinjau sekarang pada titik yang jauh dari pusat cincin. Artinya si R-nya ini, R kecil ini lebih besar daripada jari-jarinya cincin. Berarti si X yang kita definisikan sebagai R besar per R kecil ini akan nilainya kecil. Nah, lalu bentuk integran, ingat ya, saya pakai huruf N belakangnya, bukan integral, bukan L. Integrannya itu artinya apa? Fungsi yang mau diintegralkan. Jadi 1 per akar ini. Nah, ini integrannya itu kita ekspansikan dalam deret Taylor. Itu kita ekspansikannya di sekitar X sama dengan 0. Karena kan sekarang kita lagi mau meninjau X yang kecil, gitu ya. Kita tinjau X di sekitar 0. Maka inilah bentuk ekspansi Taylornya. Ini perhitungannya bagaimana? Ini Anda sudah harus bisa melakukannya sendiri karena ini ditopang oleh ilmu matfis 1 ataupun mungkin 2, gitu ya. Bukan lagi harus diajarkan di mata kuliah ini. Itu ada di semester 1 atau semester 2. Kalau Anda masih bingung, ya berarti dibuka lagi pelajaran matfisnya itu, ya. Kemudian berarti sekarang yang integrannya bisa kita gantikan dengan ungkapan sebelah kanan ini. Ini dia, ya. Ini integrannya. Kemudian kita tata saja di sini. Perhatikan yang ini kan dalam kurung ini tidak dipangkatkan, langsung ditaruh di sini. Kemudian yang suku kedua ini kan ini ada dikuadratkan ini. Nah, ini kita buka kurungnya. Berarti ini kita kuadratkan, akan didapatkan seperti ini. Lalu perhatikan di sini ada suku yang konstanta, ada suku yang memuat X kuadrat, memuat X tapi kalikan cos theta. Lalu ada yang memuat X kuadrat, kalikan cos kuadrat theta. Ini juga ada yang cos theta lagi, ada yang X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dan begini, perhatikan X tadi itu kan R besar per R kecil, ya. R besar per R kecil. Sementara R besar adalah jari-jari cincin, R kecil adalah jarak titik yang ditinjau terhadap pusat cincin. Maka ini semuanya merupakan konstanta. Jadi dalam integrasi ini, X ini tetap berupa konstanta. Yang variabelnya adalah tetanya, ya. Ini harus diingat betul-betul. Nah, lalu
kita akan melakukan pendekatan ya. Kita akan melakukan pendekatan. Jadi kita karena X tadi kecil, kita akan abaikan X yang pangkatnya 3 ke atas. Jadi yang kita pertahankan yang pangkat 2 saja. Kenapa kok masih ada titik-titik sini? Karena kita kan belum menghitung yang suku ketiga di sini dan seterusnya ya. Kita belum menghitung ini, maka kita belum tahu suku-suku lain yang bisa memuat X kuadrat ataupun nanti yang cos pangkat sekian theta begitu ya. Nah, jadi masih tetap kita kasih ruang di sini. Nah, lalu terus ini kalau kita integralkan ya. Kalau yang cos theta bagaimana? Ingat, integral dari cos theta lalu kita masukkan batasnya dari 0 sampai pi, maka itu akan 0 ya. Kalau cos theta saja, contoh seperti ini. Ini seperti ini ya, ini cos theta saja. Kalau ini kan cos pangkat 2, cos kuadrat. Ini cos theta juga. Nah, yang cos theta ini maupun yang ini, itu kalau diintegralkan, dia dengan batas 0 sampai pi, ini akan jadi 0. Ya, ini juga akan jadi 0 nanti suku ini. X di sini kan hanya konstanta, sekali lagi ya. Nah, yang tidak 0 itu yang kalau misalkan cos pangkat 2, atau nanti misalkan ada cos pangkat 3, dan seterusnya, itu tidak akan 0. Maka di sini dipertahankan yang selain dari cos theta-nya ya. Dan juga yang X-nya mentok hanya pangkat 2 saja. Yang X pangkat 3 dan seterusnya akan kita abaikan. Nah, kalau ini lalu diintegralkan, suku-suku semacam diintegralkan, maka akan dihasilkan di sini pi X kuadrat per 4 dan seterusnya. Lalu karena X itu sendiri tadi adalah R besar per R kecil, maka kita bisa gantikan X ini seperti ini. Ya, pi-nya kita tarik saja keluar, gitu. Nah, kemudian maka perhatikan karena 2pi R itu adalah keliling cincin atau panjang cincinnya, panjang busur cincinnya, lalu dikalikan rapat masanya, maka kita dapatkan massa total. Ya. Sehingga terakhir kita punya ungkapan untuk V-nya yang mana si R-nya itu jauh dari pusat cincin, dari O, maka rumusnya adalah seperti ini. Ya, ini pendekatannya seperti itu. Lalu untuk medan gravitasinya bagaimana? Ya langsung saja tinggal kita lakukan perhitungan gradiennya ya. Kita langsung hitung gradiennya, maka kita dapatkan nanti bentuknya G-nya adalah seperti ini. Nah, tentunya kita akan gunakan operator nabla dalam sistem koordinat kutub ya. Kita akan gunakan sistem koordinat kutub untuk nablanya. Ya. Nah, perhatikan karena ya V-nya ini hanya mengandung variabel R saja di sini, ya. V-nya hanya mengandung variabel R saja, maka dari operator nabla ini yang tidak menghasilkan 0 hanyalah yang turunan parsial terhadap R, yang terhadap theta tentunya akan 0, ya. Sehingga di sini vektor satuannya yang tersisanya vektor satuan ER saja. Ya, jadi ini yang tidak 0 hanya yang turunan terhadap R ya. Kalau dihitung maka kita dapatkan ini ya. Tidak perlu didetailkan lagi bagaimana proses perhitungannya, karena ini tinggal Anda explore sendiri saja. Kemudian kalau dilihat dari rumus ini, maka medan gravitasi G ini terlihat tidak memenuhi hukum kuadrat jarak terbalik. Karena apa? Karena ada suku yang di dalam kotak ini loh ya. Kalau hanya ini saja ungkapannya ya memang dia memenuhi hukum kuadrat jarak terbalik, tapi karena dikalikan lagi dengan yang di kotak ini maka tidak terpenuhi hukum ini ya. Itu. Lalu sementara gini ya, kalau ini si R-nya itu semakin jauh ya, kalau R-nya semakin jauh maka yang suku ini akan 0. Nanti yang suku-suku berikutnya juga akan cenderung menuju ke 0 sehingga tersisanya 1. Nah, berarti nanti akan G-nya akan memenuhi hukum kuadrat jarak hukum kuadrat jarak terbalik ini gitu. Seolah-olah apa? Seolah-olah pada jarak yang jauh sekali potensial yang dirasakan itu seperti halnya potensial yang ditimbulkan oleh massa M yang massa partikel M di titik O ya. Jadi bukan lagi massa cincin, tapi seolah-olah dia adalah massa dari partikel M yang ada di O. Nah, pendekatan ini
juga berlaku untuk bentuk massa yang lain ya, tidak harus yang cincin. Asalkan ukuran massanya berhingga. Seperti tadi kan cincin jari-jarinya R, berarti itu kita katakan berukuran berhingga bendanya gitu. Nah, untuk benda berukuran berhingga lainnya tidak harus cincin, itu juga dapat dilakukan pendekatan seperti ini juga. Nah, sekarang untuk yang titik dekat dengan pusat cincin bagaimana? Ya, sekarang kita ganti variabel X-nya bukan lagi R besar per R kecil, tapi dibalik, R kecil per R besar. Lalu kita lakukan ekspansi seperti ini tadi, ya. Ini diekspansikan, tapi tentunya bentuknya akan berbeda dari ini. Kemudian kita lanjut sehingga kita dapatkan V-nya adalah seperti ini, ya. Prosedurnya sama persis, tinggal perhatikan bahwa X-nya kali ini adalah R kecil per R besar. Lalu medan gravitasinya ya tinggal kita ambil divergensi, gradiennya ini, maka kita dapatkan ungkapannya semacam ini. Ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa gaya gravitasi yang dialami oleh partikel uji bermassa M yang terletak di dekat O itu akan bersifat linear dalam R, ya, karena ini G-nya ini sebanding dengan R, dan sifatnya menolak atau repulsif. Jadi padahal kan namanya gaya gravitasi kan kita tahu dia adalah tarik menarik. Nah, tapi pada kasus misalkan ya, misalkan kita kembali ke gambar ini, ada massa cincin seperti ini, lalu massa uji itu adanya di dekat O, bukan di luar cincin, tapi adanya di dalam cincin dan di dekat O ini. Maka yang dirasakan oleh dia adalah dia akan tertolak menjauh dari pusat ini, ya. Dia akan tertolak menjauh dari pusat ini. Karena apa? Karena tadi di sini hasilnya itu vektor satuannya adalah searah dengan vektor ER. ER ini kan memancar dari O ke luar begitu. Jadi dia akan tertolak dari pusat. Begitu. Ya. Nah, beda dengan yang tadi kalau di luar cincin ya. Kalau di luar cincin kan ini nih, minus ya. Minusnya R. Berarti dia ketarik ke arah pusat cincin. Oke. Jadi sekarang banyak hal tadi yang tentunya kita lewati dalam proses penjelasannya untuk perhitungan-perhitungannya. Maka tugas Anda adalah melengkapinya, ya. Tugas Anda adalah melengkapinya. Anda tidak akan bisa sukses belajar mekanika ini kalau Anda tidak bisa mendeduksinya sendiri, gitu. Nah, maka sekarang yang pertama buktikan kesamaan terakhir dalam persamaan 4. Persamaan 4 tadi mana ini? Nah, ini ya kesamaan terakhir ini. Jadi integral ini sama dengan ini, coba Anda perjelas lagi. Anda isi lagi kekurangannya di sini seperti apa, gitu ya. Kemudian tadi buktikan persamaan 23. Nah, persamaan 23 lalu 24 ya. Buktikan ungkapan integran dalam 24. Oke. 23 itu adalah ini dia. Jadi Anda coba hitung deret Taylor dari ungkapan ini. Buktikan bahwa hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, berarti Anda nanti akan melakukan proses turunan orde 1, orde 2 dan seterusnya. Karena di dalam rumus deret Taylor kan ada turunan orde 1, orde 2 dan seterusnya. Lalu yang 24 integrannya ini Anda buktikan bahwa memang seperti ini. Karena ini kan diperoleh dari baris atasnya. Nah, ini yang suku pertama sudah langsung ditaruh seperti ini. Suku kedua tinggal Anda uraikan saja, Anda akan dapatkan seperti ini. Jadi ini simpel sekali ya. Soal yang tadi yang untuk persamaan 24. Ya. Kan ungkapan integran dalam persamaan 24. Nah, sekarang 25, 28, 29, 30. Itu Anda diminta mencari lagi satu suku tambahan. Kita katakan dia suku ketiga di dalam kurung kotak ya, di persamaan 25, 28, 29, 30. Oke, kita lihat 25 dulu. Ini 25. Nah, ini kan hanya ada dalam kurung kotak ini hanya ada dua suku. Nah, Anda coba isi suku ketiganya kira-kira seperti apa. Berarti Anda akan mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Ini mulainya dari mana? Dari sini tadi ya.
Di sini buka lagi, Anda kasih lagi satu suku di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, terus sampai akhirnya taruh di sini. Ya, itu suku ketiga di 25. Terus tadi mana lagi? 25, 28, 29, 30. 28-nya ini, suku ketiga ini tolong diisi. Kemudian 29 ini suku ketiganya juga diisi. Dan di 30 ini juga suku, oh ini suku kedua ya. Suku keduanya diisi, berarti ini saya edit ya, jadi suku kedua. Nah, jadi itu silakan Anda lengkapi semua, maka Anda akan mengalami proses deduksi sendiri begitu ya. Dengan begitu pemahaman Anda akan menjadi lebih kuat ya, dibandingkan Anda hanya menyimak penjelasan dari saya tanpa Anda mau mengurai kembali ya, mengurai hal-hal yang memang belum saya sebutkan di sini. Ya, jadi sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.